Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Odeng Irawan. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita santai ya teman-teman ya, tentang perihal bonsai ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan tahap-tahap untuk pemula bonsai ya, yang pernah saya alami. Jadi untuk menjadi seorang penghobi bonsai itu ada beberapa tahap yang memang harus kita jalankan ya teman-teman ya. Jadi di sini salah satunya kita memahami makna dari bonsai itu sendiri, yaitu apa itu bonsai. Nah, di sini kita harus paham ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah berikutnya ya. Jadi yang dimaksud bonsai di sini adalah menurut saya itu miniatur pohon besar di alam yang kita tempatkan pada satu wadah ya teman-teman ya. Jadi definisi secara umumnya seperti itu pengertiannya. Nah, di sini juga untuk mendapatkan satu karya bonsai kita butuh juga yang namanya konsep ya teman-teman ya. Jadi konsep di sini penentu untuk kita memilih satu karya ya. Apakah konsep di sini kita mau membuat bonsai taman ataupun bonsai untuk kontesan ya teman-teman ya, untuk ikuti konteskan. Nah, di sini juga kita harus melalui tahap itu ya, agar di dalam perjalanan kita tahu tujuannya apa dan cara untuk memprogramnya seperti apa ya teman-teman ya, perlakuannya. Terlepas dari masalah konsep, kita juga harus memahami yang namanya ilmu botani ya teman-teman. Mungkin lebih umumnya itu kita memahami tentang tipikal dan karakter tanaman ya, tanaman yang tentunya yang istilahnya bersangkut paut dengan bonsai ya. Selepas itu juga kita harus paham yang namanya pengolahan media tanam ya, entah dari tanah, entah dari segi pemupukan ataupun hal-hal yang mengandung tentang penyuburan bahan tanaman itu sendiri ya. Jadi di sini kita ada beberapa tahap untuk menjadi seorang penghobi bonsai ya teman-teman ya. Nah, terlepas dari masalah ilmu botani juga, untuk menjadi seorang pemula seni bonsai ataupun penghobi bonsai itu kita juga harus paham yang namanya peralatan ya teman-teman ya, peralatan pendukung untuk kita membuat satu program bonsai ataupun hobi bonsai ya. Jadi di sini peralatan di sini salah satunya ya pot itu sendiri ya, sesuai dengan apa dasar karya yang kita buat itu ya. Jadi pot, terus kalau untuk kita membonsai salah satunya ya kawat, terus gunting. Jadi beberapa alat-alat yang memang untuk mendukung kita melakukan pemrograman bonsai ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita untuk melakukan satu program kita tidak dilengkapi oleh alat-alat seperti itu, kita akan mendapatkan satu kesulitan juga ya. Dan banyak cara untuk menutupi kekurangan itu, tentunya dengan dengan peralatan-peralatan bantu lainnya ya, seperti itu. Dan ada juga tahap yang namanya pemilihan ya teman-teman ya. Jadi di sini pemilihan, mengenal dan memilih jenis bahan yang akan kita buat bonsai ya, dijadikan bonsai. Jadi pemilihan bahan bonsai itu untuk pemula itu kita juga harus paham ya, agar kita tidak cepat
patah semangat dengan bahan-bahan bonsai jenis pohon yang mendukung untuk kita selaku pemula untuk belajar ya. Salah satunya pohon-pohon yang mudah hidup tentunya ya, mudah hidup, mudah dirawat, dan perawatannya pun tidak sulit ya. Ibaratnya disesuaikan dengan lingkungan sekitar kita, jadi tidak akan mendapatkan kesulitan untuk tumbuh ya maksudnya ya. Jadi itu kalau untuk tahap pemilihan bahan bonsai ya. Nah, terlepas dari itu kita juga harus memahami yang namanya pakem ya. Jadi pakem bonsai di sini sangat penting menurut saya. Kenapa sangat penting? Karena di sini kita akan paham dan akan terbantu oleh sebuah aturan dan sebuah aturan prinsip dasar di dalam dunia bonsai teman-teman ya. Tentunya kita memahami satu aliran, terus kita juga memahami satu yang namanya jenis-jenis gaya dasar ya, 5 gaya dasar. Kita juga harus paham yang namanya gerak dasar, memahami gerak dasar suatu bahanan bonsai, karena ini mempengaruhi untuk tahap-tahap kita membonsai ya teman-teman ya. Jadi tidak kosong begitu saja kita berjalan ya, tapi kita ada dasaran-dasaran, sedikitnya tahu bahwa tujuannya untuk seperti ini membonsai dan apa yang harus kita pahami untuk membonsai itu ya. Jadi saya selaku seorang yang hobi bonsai juga tidak pernah berhenti untuk sharing ya, belajar, entah itu dari senior, entah dari referensi lain ya. Jadi sangat banyak sekarang untuk kita mempelajari satu program seni bonsai itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi seperti itu tahap-tahap untuk kita menjadi seorang pemula bonsai, agar kita mempunyai bekal paling tidak dasaran-dasaran ya teman-teman ya. Karena kita bercerita seni, mungkin kita menyangkut paut tentang ekspresi dan kebebasan diri kita untuk membuat satu karya. Tapi tentunya ada konsep dan ada pilihan di mana kita diarahkan ataupun ditentukan oleh sebuah aturan ya, aturan di dalam bonsai itu sendiri, ataupun beberapa komunitas yang mempunyai pakem di mana ada improvisasi ataupun penambahan suatu gaya di dalam seni bonsai ataupun aliran. Kita juga harus update ya teman-teman ya, harus mengikuti itu agar kita juga tidak terlampau ketinggal dengan informasi dan tentunya dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia seni bonsai itu sendiri ya. Nah, jadi saya selaku penghobi bonsai, saya menceritakan apa yang jadi pengalaman saya selama saya bergiat di dunia hobi bonsai teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bermanfaat untuk saya pribadi, bahkan untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Video santai dan singkat dari saya itu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.